Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perilaku konsumtif masyarakat Dusun 2 Desa Makartitama, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Kelompok kami terdiri dari Jarum Kiki Andika, M. Fariza Nafisnizar, Danis Wahyu Rizaldi, Luciana Aprilia Butsaina, Siva Husaini Riyah. Latar belakang: konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pengeluaran konsumsi menjadi komponen utama dari produk nasional bruto. Karena itu, perhatian utama perlu diperhatikan dan diputuskan pada analisis faktor yang menentukan pengeluaran konsumsi. Khusus untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada faktor yang paling menentukan diantaranya yaitu tingkat pendapatan rumah tangga, besarnya konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat tersebut. Artinya, makin tinggi konsumsi masyarakat, berarti makin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan kegiatan konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang, maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Besarnya konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat tersebut. Artinya, makin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, berarti makin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan kegiatan konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Demikian juga dengan perilaku tabungan. Apabila pendapatan seseorang meningkat, baik untuk konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Akan tetapi berlaku pada masyarakat dengan kehidupan ekonomi yang relatif sudah mapan. Laju pertumbuhan ekonomi yang berubah dari tahun ke tahun berpengaruh pula terhadap pengeluaran konsumsi yang akan digunakan oleh masyarakat, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat juga mempengaruhi sikap dan tingkat laku masyarakat dalam berkonsumsi. Permasalahan 1. Apakah perilaku konsumen sangat berpengaruh pada pendapatan masyarakat? 2. Bagaimana mengatasi perilaku konsumen yang berlebihan terhadap pendapatan? Tujuan makalah 1. Untuk mengetahui perilaku konsumen yang berpengaruh pada pendapatan. 2. Untuk memberikan solusi dalam mengatasi perilaku konsumen yang berlebihan terhadap pendapatan. Pengertian konsumsi. Dalam istilah sehari-hari, konsumsi sering disebut sebagai pemenuhan akan makanan dan minuman. Konsumsi juga mempunyai pengertian yang lebih luas lagi, yaitu barang dan jasa akhir yang dibutuhkan manusia untuk mempengaruhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut dapat dibedakan menjadi barang yang langsung habis dalam satu kali pakai dan barang yang dapat digunakan berkali-kali. Barang yang habis satu kali pakai jika tidak digunakan oleh seseorang maka tidak dapat dipergunakan oleh orang lain. Barang ini sifatnya tidak tahan lama atau habis dalam sekali pakai. Selanjutnya yaitu teori konsumsi. Teori lain yang berhubungan dengan konsumsi yaitu teori Engel. Penelitian Engel melahirkan 4 butir kesimpulan yang kemudian dikenal dengan hukum Engel. Keempat butir kesimpulannya yang dirumuskan tersebut adalah: 1. Jika pendapatan meningkat, maka persentase pengeluaran untuk konsumsi pangan semakin kecil. 2. Persentase pengeluaran untuk konsumsi pakaian relatif tetap dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan. 3. Persentase pengeluaran konsumsi untuk pengeluaran rumah
relatif tetap dan tidak tergantung pada tingkat pendapatan. 4. Jika pendapatan meningkat, maka persentase pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, rekreasi, barang mewah, dan tabungan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan tersebut. Perilaku konsumen merupakan perilaku yang ditunjukkan dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan memutuskan produk, jasa, dan gagasan. Selanjutnya yaitu berdasarkan teori ekonomi, permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang dibeli. Manfaat tersebut dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Permintaan suatu komoditas menggambarkan permintaan akan utilitas dari komoditas tersebut. Dengan kata lain, permintaan suatu komoditas merupakan defisiasi atau penurunan dari utilitas yang diberikan oleh komoditas tersebut. Dalam teori tingkah laku konsumen diterangkan dua hal berikut. Yang pertama, alasan para konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembelian pada harga yang tinggi. Dua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu perilaku konsumtif masyarakat Dusun 2 Desa Mekartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti mencoba untuk memperoleh gambaran tentang dampak pendapatan petani terhadap perilaku konsumtif Desa Mekartitama dengan mewawancarai beberapa informan, diantaranya dengan Lasmi, ibu rumah tangga di Dusun 2 Desa Mekartitama. Kutipan wawancaranya dengan Lasmi sebagai berikut. Tentu saya memiliki perencanaan, terutama disesuaikan dengan pendapatan. Perencanaan diutamakan pada kebutuhan rutin yang memerlukan dana besar seperti biaya pendidikan anak. Kalau dalam hal konsumsi, kebutuhan sehari-hari, perencanaan dilakukan sekedarnya sesuai dengan kondisi keuangan. Untuk menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti juga melakukan wawancara pula dengan sumber lain, yaitu Nur, ibu rumah tangga di Dusun 2 Desa Mekartitama, Kecamatan Gedung Aji. Kutipan wawancara dengan Nur sebagai berikut. Bagi saya, perencanaan itu penting agar pengeluaran terukur, tidak boros, dan menghindari hutang. Pekerjaan suami saya petani, sehingga penghasilannya tergantung dari hasil panennya. Kalau tidak ada perencanaan, nanti bisa boros untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil panennya. Sedangkan untuk kebutuhan lain seperti membeli perabotan rumah tangga atau lainnya bisa kredit, yang penting terukur. Memahami dua hasil wawancara di atas, dapat dikemukakan bahwa dua informan di atas menganggap pentingnya perencanaan sebagai dasar dalam keputusan konsumsi. Kedua informan di atas menganggap pentingnya perencanaan untuk menghindarkan diri dari perilaku boros yang dapat menyebabkan tidak seimbangnya pendapatan dengan pengeluaran. Selanjutnya, informasi yang agak berbeda dengan dua hasil wawancara di atas diperoleh dari hasil wawancara dengan Ernawati, ibu rumah tangga di Dusun 2 Desa Mekartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru. Kutipan wawancara dengan Ernawati sebagai berikut. Kurang ada perencanaan, kalau mau beli ya beli saja secara spontan. Suami saya petani, jadi penghasilannya kalau ada panen. Soal perencanaan kurang memperhatikan apa yang mau direncanakan kalau tidak ada panen, atau hasil panen tidak mencukupi. Keinginan membeli biasanya timbul spontan saja. Pada saat ada uang baru merencanakan. Hasil wawancara di atas mengarah pada kurang adanya perencanaan dalam perilaku konsumsi. Informan di atas menganggap bahwa perencanaan baru dibutuhkan ketika sudah memiliki dana dan keputusan membeli labil didasarkan pada spontanitas, bukan berdasarkan perencanaan atau pertimbangan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu analisis dampak pendapatan petani terhadap perilaku konsumtif masyarakat Desa Mekartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru. Analisis tentang dampak pendapatan perilaku konsumtif masyarakat Dusun 2 Desa Mekartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru didasarkan pada hasil wawancara sebelumnya, yang kemudian peneliti komparasi dengan perilaku konsumsi. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka didapati bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pola konsumtif ibu rumah tangga di
Desa Mekarta, yang diantaranya adalah faktor lingkungan eksternal, yaitu budaya masyarakat, maraknya tren mode di kalangan ibu rumah tangga. Selain itu, faktor lain yang mendominasi adalah gaya hidup ibu rumah tangga di Desa Mekarta, yang merupakan faktor internal yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana ibu rumah tangga memiliki minat atau ketertarikan yang tinggi terhadap satu barang tanpa memperhatikan nilai dan kegunaannya. Hal ini yang kemudian mendorong hasrat ibu rumah tangga untuk terus-menerus berbelanja. Selanjutnya, perilaku konsumen di Desa Mekarta, Kecamatan Gedung Aji Baru, yang berhasil peneliti wawancara 2 ibu rumah tangga menunjukkan bahwa dalam diri konsumen sudah ada perencanaan tentang pola konsumsi dan prioritas dalam keputusan konsumsi. Konsumen menyadari pentingnya perencanaan untuk menghindari pemborosan yang mengarah pada tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran. Perencanaan merupakan bagian penting untuk menjamin kesinambungan konsumsi. Perencanaan juga dapat menghindarkan konsumen dari perilaku konsumsi yang tidak bertanggung jawab dengan menghabiskan modal konsumsi hanya untuk kepentingan sesaat saja. Selanjutnya, yaitu konsumen yang baik harus dapat menilai sejauh mana kebutuhan harus dipenuhi dan bagaimana cara memenuhinya. Pertimbangan kebutuhan dalam konsumsi dapat menghindarkan konsumen dari keputusan konsumsi yang hanya didasarkan pada keinginan dan bukan didasarkan pada kebutuhan. Promosi, kualitas produk, pengalaman menggunakan produk, dan sejumlah kelompok merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di Desa Mekarta, Kecamatan Gedung Aji Baru. Pengaruh promosi terlihat dari adanya pembelian melalui agen di lapangan yang mendemonstrasikan produk sehingga menarik calon konsumen untuk membeli. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, diketahui adanya kecenderungan perilaku konsumen konsumsi yang kurang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan tetapi lebih pada faktor keinginan. Hal ini terlihat dari tindakan memaksakan diri untuk memperoleh barang dengan cara kredit atau berhutang, walaupun barang yang dibeli belum tentu dibutuhkan atau sebenarnya konsumen sudah memiliki barang tersebut. Kesimpulan, berdasarkan dari beberapa sumber data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perilaku konsumsi masyarakat Dusun 2 Desa Mekarta, Kecamatan Gedung Aji Baru cenderung adanya pemaksaan diri dalam pembelian barang yang terlihat dari pembelian secara kredit yang dapat dibayar secara angsuran. Hal ini menunjukkan faktor kebutuhan bukan menjadi pertimbangan utama, tetapi pada faktor keinginan yang menyebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran. Selain itu juga pola pikir dengan membeli barang atau jasa yang harganya lebih mahal selalu dipercaya dapat menimbulkan percaya diri yang tinggi. Iklan dan sales atau beberapa kelompok yang mempengaruhi keputusan konsumsi masyarakat dalam membeli produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, masyarakat Dusun 2 Desa Mekarta, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang hendaknya lebih memperhatikan pendapatan yang didapatkan untuk mencegah berkonsumsi berlebihan, bukan hanya dalam bentuk barang atau jasa yang digunakan, tetapi juga proses memperolehnya. Hendaknya tidak memaksakan diri dalam memenuhi kebutuhan yang tidak mendesak dan dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, masyarakat Dusun 2 Desa Mekarta. Yang kedua adalah masyarakat Dusun 2 Desa Mekarta, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang hendaknya ada perencanaan dan prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak yang memerlukan dana. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.